warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sempat menonton channel siaran Agung Pos YouTuber, saya Haim Sarifudin Basi, Sarjana Ilmu Komunikasi, saat ini berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir bersama Hendra Kodeta SKM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, saudara pemirsa, kami sengaja mendatangi beliau dengan waktunya sangat padat. Terima kasih Pak Hendra telah menyempatkan waktu untuk berwawancara ini, dan ini pun kita wawancara ini untuk keterbukaan informasi publik sesuai dengan program Pak Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar. Pak Hendra, apa saja yang menjadi tugas-tugas pokok Dinas Kesehatan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir? Silakan Pak Hendra. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih dari Agung Pos YouTuber. Pertama-tama sudah datang ke sini. Mengawali dari pembicaraan kita pada hari ini, yang pertama, saya dilantik PLT Dinas Kesehatan pada tanggal 18 Mei 2021. Artinya sudah 1 bulan lebih sedikit. Mengawali hal ini, Pak, mengenai Dinas Kesehatan ini, kami bermula yaitu arahan dari Bapak Bupati, yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Itu yaitu terdiri dari yang berada di puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Puskesmas kita yang ada di kabupaten kita ini yaitu ada 25 puskesmas dan 15 puskes pembantu, 241 puskesdes, bidan desa, dan kelurahan. Artinya kami dalam hal ini melayani kesehatan ini harus benar-benar dilayani masyarakat, jangan sampai masyarakat terabaikan, terlewatkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ini, Pak. Itu yang arahan dari Bapak Bupati pada saat pelantikan. Jadi dalam hal ini kami sudah melaksanakan yaitu silaturahmi atau yang lebih kerennya sekarang sidak ke puskesmas. Di puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini sudah kami datangi, sudah kami silaturahmi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ini. Contohnya bermula dari SDM kita. SDM kita yang ada di puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini, yaitu kita 25 puskes, sudah mempunyai dokter. Hanya satu kemarin, itu hanya satu dokter yang belum ada, yaitu puskesmas Tambang Ramang ataupun Ramang Kuang. Tapi minggu kemarin sudah ada dokter baru masuk, yaitu dokter TKS. Alhamdulillah kemarin sudah masuk. Jadi artinya dari 25 puskesmas ini sudah ada tenaga dokter. Tinggal lagi beberapa dokter gigi yang masih kita belum tercukupi. Karena jujur kami katakan di sini, untuk dokter gigi ini sangat-sangat langka. Nah itu. Kebetulan dokter-dokter ini yang agak kita mengalami kesulitan. Kebanyakan dokter-dokter yang ada di kabupaten di puskesmas ini berada di Palembang, Pak. Tinggalnya bertempat tinggal di Palembang. Nah itu agak ke dalam. Tapi yang sudah saya berikan masukan kepada dokter-dokter, bahkan calon-calon dokter yang akan bertugas di tempat kita, sudah saya kasih arahan, sudah saya masukan bahwa di setiap puskesmas itu sudah ada rumah tempat untuk di tempat tinggali. Tinggal mereka untuk bertempat tinggal di puskesmas tersebut. Artinya mereka harus menginap di situ. Harus menginap, Pak. Harus sudah saya beriarahkan sesuai dengan petunjuk dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak. Ya, Pak Hendra. Ya, siap. Saya tercengang dan ya merasa yakin rasanya Dinas Kesehatan ini maksimal akan melayani masyarakat di masa yang akan datang. Dengan adanya puskesmas di kecamatan, ada pustu juga, mungkin ada bidan desa. Nah, ini apakah sudah sudah mencukupi kalau dibanding dengan rasio penduduk dan jumlah desa di kecamatan? Baik, terima kasih. Untuk puskesmas itu sudah cukup. Tinggal lagi pengembangan, Pak. Itu sesuai dengan visi misi Pak Bupati, yaitu paling tidak sampai di tahun 2024 itu paling minimal ada 5 puskesmas yang dikembangkan jadi puskesmas rawat inap. Yang untuk sementara baru ada 3 puskesmas yang rawat inap, yaitu Tanjung Raja, Tanjung Batu, dan Indralaya. Untuk tahun ini pembangunan puskesmas Indralaya
itu kita tingkatkan lagi, kita bangun baru, yaitu puskesmas bertingkat. Ya, ya. Gitu. Artinya dinas kesehatan bertekad tidak ada lagi masyarakat yang tidak akan terlayani masalah kesehatan. Insya Allah Pak siap. Jadi Ya. sudah sesuai perintah dan arahan dan permohon dan juga permintaan dari masyarakat bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Ogan ini harus benar-benar merata dan terlayani. Insya Allah mudah-mudahan atas dukungan baik itu dari media, teman-teman wartawan, Ya. dan juga dukungan dari khususnya dukungan dari masyarakat dan stakeholder yang ada. Insya Allah Pak, ini mudah-mudahan akan terlayani Pak. Berbicara masalah tenaga dokter, Ya siap. dari sekian puskesmas, pustu, itu sudah berapa banyak dokter? Dokternya sudah cukup Pak, sudah cukup. dari 25 puskesmas itu, mohon maaf saya lihat ini, Ya. itu untuk dokter PNS 12 orang, Ya. untuk non PNS 24 orang. Iya, iya. Itu iya. non PNS itu Ya. yaitu PTT daerah, Ya. PTT pusat, dan Nusantara Sehat. Itu Itu dokter umum semua. dokter umum semua Pak. Oh, tapi ada dokter gigi juga tadi. Ada dokter gigi. Ya. Dokter gigi ini ya, saya sebutkan dokter gigi PNS 7 orang, Ya. non PNS 5 orang. Artinya Ya, kita ya, banyak ya. kekurangan dokter, berarti Ya. kurang 12 orang lagi Ya. Pak untuk mengisi setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya kolera atau apa itu dokternya bagaimana? Untuk sejauh ini tidak ada kendala Pak. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Ya. Contohnya penyakit yang ringan-ringan, yang Ya. misalnya diare, Ya. terus tipes abdominalitis, kemudian juga seluruh penyakit yang saya anggap ringan itu bisa ditanggulangi di puskesmas karena ada dokternya, itu Pak. Dan juga tenaga-tenaga lain. Puskesmas dan pustu itu apa pelayanannya 1 kali 24 jam? Kalau puskesmas rawat inap dan puskesmas UGD itu 24 jam Pak. Iya, iya. Seluruh puskesmas. Dan seluruh Pak, ada Ya. puskesmas yang rawat inap itu 24 jam. Ya, ya. Puskesmas non rawat inap cuma dari jam buka dari jam setengah 8 sampai jam 4. Ya. Itu puskesmas rawat inap itu 24 jam dan UGD 24 jam Pak. Ini 24 Iya. jam. Artinya ada setiap waktu mau berobat masyarakat siap. Insya Allah siap Pak, siap. Ya, demikian juga dengan pustu. Pustu demikian, kalau di pustu Pak belum ada dokternya, itu Ya. tenaga bidan, Tenaga bidan. tenaga perawat Pak. Itu. Dari 241 desa kan memerlukan bidan semua, apa sudah terisi semua? Alhamdulillah sejauh ini Ya. sampai detik ini 250 desa dan kelurahan itu sudah terisi semuanya bidan desa. Ya, ya. Bahkan ada beberapa desa itu sudah ada 2 desa, 2 bidan desa, Ya. satu desa bidan pendamping, Ya, ya. bidan pendamping. Oh, ada bidan pendamping Ada juga? pendamping, Ya, ya. artinya ada beberapa desa yang cakupannya luas, penduduknya Ya. dan kakaknya banyak, itu Ya. ada 2 bidan desa ditempatkan di sana. Ya. Itu Pak. Ya, artinya di satu puskesmas ke puskesmas yang lain termasuk pustu saling topang tugas. Betul Pak, betul Pak. Apabila satu tidak bisa menangani ya mungkin Iya. pindah ke puskesmas lain. Betul Pak. Ya. Jadi begini, jadi puskesmas ini sebetulnya melayani wilayah beberapa desa. Ya. Contohnya mamanya satu puskesmas melayani 10 desa. Ya. Dari 10 desa itu ada ujung tombak kita yaitu Ya. itu bidan desa. Ya, ya. Jadi mereka melayani dari 10 desa itu Pak. Ya, ya. Itu bekerja sama dengan bidan desa yang ada, dan kalaupun ada puskes pembantu sana ya sering kita singkat pustu itu Ya. bersama pustu Pak. Ya, Itu. ya, ya. Pak Dinas Kesehatan, saya lihat kan kita ini ada juga rumah sakit swasta, Ya. kan ada juga bidan-bidan berpraktek, ada dokter berpraktek. Nah ini bagaimana perizinan mereka itu yang sampai saat ini Bapak memimpin? Alhamdulillah kalau ini semuanya baik bidan swasta, dokter praktek swasta, kemudian juga rumah sakit swasta, Ya. itu semua sudah ada punya izin Pak. Ya, Punya ya, izin. Jadi ada melalui rekomendasi dari kita ada tempatnya Pak di sini Ya, Pak ya, yang ya. Bapak duduk tadi. Ya, ya. Kemudian juga mereka melalui di Ya. kantor satu pintu untuk mengeluarkan izin-izin. Ya. Semua tenaga kesehatan kita sudah punya surat izin Ya. STR, Ya, ya, ya. surat sertifikat dia. Ya. Nah, jadi dia legal Pak. Ya, Gitu Pak. artinya dengan adanya surat izin mereka legal, Legal. dan itu kan jaminan juga terhadap pelayanan. Betul Pak. Ya. Betul. Sejauh ini perizinan apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan? Ya, pertama Pak izin perawat, Ya. izin bidan, izin dokter, apoteker, dokter Ya, ya. gigi, dan semua tenaga kesehatan Pak, khususnya tenaga kesehatan itu Ya. sudah ada semua izin Pak. Iya, iya. Jadi untuk dia berpraktek ataupun bekerja Ya. di puskesmas, di desa dan di pustu Pak, semua ada harus izin. Pak Hendra,
tentunya kesehatan berawal dari kebersihan. Ya. Bagaimana sosialisasi kebersihan kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Kesehatan. Baik, Pak. Ya. Jadi kita punya program yaitu promosi kesehatan, Pak. Ya, ya. Yang selalu itu di desa, di puskesmas itu Ya. selalu ada kunjungan melalui posyandu. Ya, ya. Itu diadakanlah penyuluhan-penyuluhan tentang kebersihan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Setiap posyandu, setiap kegiatan yang ada di desa Ya, ya. itu dilakukan penyuluhan tentang PHBS Ya, gitu. ya, ya. Tuh, dan germas keretakan hidup bersih dan sehat. Iya, iya. Gitu, Pak. Ada rencana, kan banyak tenaga honor juga, Pak. Betul. Baik di rumah sakit, di puskesmas, Betul. mungkin di desa-desa, pustu. Hmm. Ini berapa persen dari dibandingkan dengan jumlah PNS? Yang Lebih banyak honor atau lebih banyak honor, Pak. Lebih banyak. Honor, Pak. Ya. Dari tenaga-tenaga TKS murni, honor daerah, Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Status mereka ini bagaimana ke depan? Maksudnya untuk Ya. misalnya untuk diangkat jadi ASN, kita Ya, belum ya. memastikan apakah mereka nanti tenaga teman-teman yang ada di desa, ya teman-teman yang ada di puskesmas, teman-teman yang ada di pustu, apakah nanti yang honorer ini ataupun TKS murni apa nanti bisa diangkat menjadi Ya. ASN atau bagaimana? Kita belum ada petunjuk ke sejauh itu, Pak. Artinya itu sudah menjadi pemikiran juga. Iya betul, Pak. Ya. Jadi kami tetap Ya. untuk mengusulkan itu kuota-kuota tenaga kesehatan kita yang ada di kabupaten ini untuk diusulkan, umpamanya ada penerimaan ASN, Ya. penerimaan umpamanya kontrak Ya. dengan Departemen Kesehatan, Ya. yaitu disebut di situ, Pak, Nusantara Sehat, Pak. Nusantara Sehat. Ya. Jadi mereka di sana yang diadakan, itu, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa sudah selama 1 bulan terakhir mengadakan katakanlah sidak Ya. ke puskes dan pustu. Ini kejadian bagaimana aktivitas mereka? Baik, Pak. Mungkin selama ini setelah beberapa tahun yang lewat itu mungkin semangat mereka agak kendor. Ya. Setelah mungkin ada pemimpin baru atau bagaimana. Ya. Jadi mereka terpacu lagi, Pak. Ya. Terpacu lagi dengan kedatangan saya dan dengan tim dan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan ini untuk memberikan motivasi pada Ya. teman-teman yang ada di mana. Ayo semangat, Ya. ayo semangat. Ya. Kita jangan kendor. Ya. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya. Itu. Jadi jangan sampai kendor, jangan sampai masyarakat terabaikan untuk minta dilayani. Kita sebagai abdi negara, saya sering istilahkan Pak abdi negara. Abdi negara pelayan masyarakat. Jadi kita harus benar-benar melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat datang cuma diabaikan, asik main handphone, nggak asik ngerumpi dan lain sebagainya. Itu saya tekan, Pak. Saya tidak mau ada laporan masyarakat bahwa masyarakat terabaikan untuk berobat datang ke rumah sakit, Ya. ke puskesmas, Pak. Pak Kadin, Ya, siap. tentunya dengan persiapan SDM yang matang harus ditopang dengan persediaan obat. Siap. Nah, bagaimana persiapan obat di Kabupaten Ogan Ilir? Baik, Pak, untuk obat kita jangan khawatir, Pak. Untuk Ya. obat kita siap. Jadi stok obat kita itu, Pak, untuk dana APBD dan DAK kita mempunyai stok untuk 18 bulan, Pak. 18 bulan ke depan. ke depan. Iya. Jadi kita kalau dari sektor obat, Pak, dari sisi obat kita jangan khawatir. Dari berbagai jenis penyakit. Dari penyakit semua Iya. ada. Itu, Pak. Ya. Menyangkut sarana bagaimana? Sarana prasarana Mungkin termasuk ambulan. Nah, ini, Pak. ya. Baik, Pak. Dari 25 puskesmas ini semuanya ambulan atau sering kita sebut pusling. Puskesmas Ya, ini ya, ya. itu sudah tercukupi, hanya ada satu puskesmas, Ya. yaitu puskesmas Setanjung ada, tapi masih belum layak lah, gitu Ya. kan. Itu nanti kita anggarkan di tahun 2022, insya Allah itu kita mengajukan itu lebih kurang 10 unit Ya, ya, untuk ya. pengadaan ambulan. Ambulan. Artinya setiap kecamatan sudah ada. Sudah ada, Pak. Ya. Jenis ambulan. Jadi buat pasien buat dirujuk ke rumah sakit itu jangan khawatir, asal mereka ke puskesmas itu pasti dia Ya. butuh rujukan pasti dirujuk pakai ambulan. Asal dia ke puskesmas, Ya. ada pasien, Pak, langsung itu Ya. dia pakai mobil kendaraan pribadi, Pak, untuk ke rumah sakit. Ada kan tersiar, ada pengobatan gratis. Nah, mungkin ada klasifikasinya. Bagaimana? Baik, untuk pengobatan gratis ini, Pak, yang pernah kita lakukan itu Ya. pengobatan bagi, mohon maaf, Ya. itu bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun dikategorikan miskin. Ya. Itu yang kita ini kan untuk berobat gratis Ya. ini, Pak. Dan belum mempunyai kartu jaminan kesehatan lainnya, Ya, itu, ya, Pak. ya, ya. Mungkin
mungkin Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Hendra di ujung waktu atas saran, pendapat, himbauan kepada masyarakat saya. Baik, terima kasih. Baik, sehubungan dengan sekarang ini masih maraknya pandemi COVID, dihimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan 5M. Kalau saya nyebutnya 5M plus. Satu, mencuci tangan dengan bersih, kemudian memakai masker, kemudian yang ketiga menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan plusnya itu berdoa Pak. Harus berdoa Pak, agar penyakit pandemi COVID-19 ini agar segera berlalu di negeri kita yang kita cintai ini. Kemudian berdoa dulu kan? Berdoa Pak. Kemudian untuk teman-teman yang berada di puskesmas, teman-teman di desa harus semangat, harus semangat. Layani masyarakat, selalu sampai beri surat. Layani masyarakat dengan sepenuh hati Dan harus siap setiap waktu. Siap Pak. Ya. Terima kasih. Ya, saudara pemirsa, sudah banyak kita dengar penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Pak Hendra Kudeta. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua, bagi petugas yang di kecamatan, di desa maupun masyarakat. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.